pukul 4 ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari kita mengangkat ucapan syukur kita kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang boleh kita rasakan sampai dengan saat ini. Kita angkat pujian Tuhan inilah hidupku. Yang tidak hafal boleh melihat grup ya, di grup ada di sini.
Benar Bapak, kau sungguh baik Tuhan Tuhan.
Ucapan syukur kami Bapa. Buat hari ini Tuhan, buat sepanjang minggu ini Bapa, kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, Kau lihat Tuhan setiap kami yang hadir saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa, Kau tidak melihat bagaimana kami Tuhan. Kau yang lebih tahu Tuhan apa yang ada dalam isi hati kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan. Penuhi kami hari ini Bapa. Penuhi kami Bapa. Lawat kami tanpa terkecuali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan berkati Bapa. Setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang saat ini mengambil alih Tuhan dalam pelayanan Bapa. Berkati Tuhan, terlebih lagi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dia Bapa. Pimpin dia Bapa agar dia bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, urapi kami Bapa. Kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Suaranya kurang kedengaran. Shalom. 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 Apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes. Sekali lagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Yes. Haleluya. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Semangat ya, saya aja hari ini sebenarnya kurang fit, tapi saya mau mengatakan saya baik, saya sehat. Tuhan Yesus yang punya kuasa dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian. Betapa hebat. Yang tak tahu lagunya pada dilihat Bapak Ibu. Mana Masih semangat kan mau kalah sama Oma. Oma dari tadi sini Allah membuat saya semangat sekali di sini. Allah makasih Oma.
Semangat Bapak Ibu, kita akan belajar yang kedua, kita akan mengatakan kejagaan dan lihatlah. Jangan dulu Bapak Ibu. Tuhan, kita akan memberikan kabar persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan kabar persembahan kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan dalam tangan yang sudah kami berikan. Terima kasih Tuhan kami pun memberikan kabar berdoa. Haleluya. Amin. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Bagaimana dan beribahimu tak ada yang menyembunyi hati. Kita akan kembali berdiri di aku. Selidiki aku, lihat kasihmu. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Bagaimana dan beribahimu tak ada yang menyembunyi hati. Aku lihat kebaikanmu yang tak
yang terpedaya diriku. Berjuang sampai akhirnya segala puji, yang hormat dan syukur intinya kami naikkan kepadamu, sebab kebaikan-Mu selalu mencurahkan dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bersorak-sorai meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan karuniakan. Dan tiba saatnya di mana kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu lagi Tuhan. Biarlah sebelum kami membaca, merenungkan firman-Mu dalam hidup kami, biarlah Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk melihat dan memampukan kami untuk dapat mentaati dan mengimani apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya semua kami dilawat oleh Tuhan, dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik. Haleluya. Ya, macet-macet. Ya, hari ini kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada ya. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan lagi kesempatan boleh melayani Bapak dan Ibu yang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini kita langsung saja mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Matius. Saudara kasih Tuhan ya, Injil Matius. Ya, kitab Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai ayat 58. Ya, kita mau baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal 13 ayat 53 sampai ayat yang ke-58. Ya, sudah ketemu? Ya, semuanya ya, udah ketemu ya. Sudah gak ada yang bingung? Ya, mari kita baca bersama-sama mulai hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya dengan tema dilawat atau dilewat oleh Tuhan. Ya, dilawat atau dilewat oleh Tuhan. Ya, saya membaca di dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia. Ya, setelah saya membaca dari kata lawat, ya, atau dilawat ini saya mendapat pengertian bahwa dilawat itu artinya dikunjungin, ya, dikunjungin, dijenguk atau ditengok, saudara kasih Tuhan. Ya, jikalau ada seorang dikunjungi, ya, kalau seseorang dikunjungi, ya, dijenguk, ditengok, itu berarti ia mendapat perhatian. Ya, ada sesuatu, ya, ada sesuatu yang dilakukan oleh orang yang mengunjungi.
orang yang dikunjungi. Ya contohnya aja, ya kalau seseorang sedang sakit dirawat di rumah sakit, ya atau mungkin sakit terus dia nggak dirawat di rumah sakit, di rumah saudara. Dilawat artinya dikunjungi, ditengok saudara, ya dijenguk, dan ketika dia dijenguk, ditengok itu ada perhatian yang diterima. Itu bisa berupa dia mendapatkan kata-kata atau kata-kata yang menguatkan, meneguhkan orang yang sakit itu, saudara. Ya, selain itu dia akan didoakan, saudara, supaya mengalami kuasa Tuhan, mengalami kesembuhan. Bukan hanya itu saja. Kadang-kadang orang yang melawat ini, orang yang nengok ini, orang yang jenguk ini, kadang-kadang juga bawa buah tangan. Mungkin itu buah atau mungkin dia memberikan semacam bantuan, ya keuangan untuk membantu meringankan biaya berobat dan sebagainya, saudara. Ini gambaran bicara tentang dilawat, saudara. Dilawat juga bicara tentang kalau kita pernah mendengar ya Indonesia umpamanya mendapat lawatan dari kepala negara, mungkin dari Amerika ya, atau dari Arab Saudi ya, atau dari Jepang, atau dari negara yang lain, Cina dan sebagainya. Dan lawatan itu, saudara yang kasih Tuhan, tentunya memberikan dampak yang positif bagi bangsa ini. Ya mungkin terjadi ada investasi di bangsa kita, dan melalui investasi itu Indonesia bisa membangun. Ketika Indonesia membangun, bisa ada lapangan pekerjaan yang diciptakan, ya bisa ribuan bahkan jutaan orang yang bisa terserap dalam lapangan pekerjaan itu. Ada banyak orang yang ditolong, saudara. Artinya bangsa Indonesia mengalami keuntungan ketika dia mengalami lawatan dari sebuah kepala negara, saudara. Ya, tetapi dilewati atau dilewat itu artinya sekedar dilewat, saudara, nggak mampir, saudara. Ya, kalau umpamanya Pak Gurning bawa tabung gas lewat ke Madana, Pak ayo nih, nggak terjadi sesuatu di sini, saudara. Kecuali Pak Gurning ke sini lawat bawa gas turun di sini, ya gasnya bisa dipakai. Artinya saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan hari ini saudara yang kasih Tuhan, tema kita dilawat atau dilewat oleh Tuhan, ya. Saya mau Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mau pilih di mana? Dilawat atau dilewat? Bilang kanan kirinya, kamu mau dilawat Tuhan apa dilewati Tuhan? Coba lihat mukanya, saudara. Kamu mau dilawat atau dilewat? Kalau dia jawab mau dilawat, benar nggak mau dilawat? Ya, jangan cuma ngomong iya saya mau dilawat, saudara. Sering kasih Tuhan, saya bicara tentang visi yang Tuhan berikan buat dari gembala kita, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, saudara. Ya, di mana Tuhan ya menyatakan sesuatu yang luar biasa melalui gembala kita, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo. Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada gembala kita ini bukan hanya untuk gereja kita, tetapi sesuatu ini adalah sesuatu yang juga ditangkap oleh gereja-gereja lain, saudara yang kasih Tuhan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri juga. Ini luar biasa. Ya, kita punya gembala yang Tuhan pakai secara luar biasa, dan kita ada di bawah tuntunan visi dari beliau. Itu sesuatu yang luar biasa. Di mana gembala kita menyatakan bahwa saat ini kita sedang memasuki era di mana kita memasuki era Pentakosta ketiga. Ya, ini kita sebagai jemaat sini kita harus menangkap. Saya juga sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala ingin menyampaikan juga visi gembala Insinyur Niko Nyotora Harjo supaya sampai kepada jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat juga mengalami apa yang dialami oleh gereja-gereja kita, saudara. Apa itu Pentakosta ketiga? Ya, kalau biasanya ini ada apa? Ada pesan Pentakosta ya setiap ini, tapi karena media kita sangat terbatas, jadi kita kurang sekali. Tapi ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, saudara. Apa itu Pentakosta ketiga? Yang pertama, saudara, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, ya. Pentakosta ya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street, saudara. Ya, setelah ada Pentakosta yang pertama yaitu di loteng Yerusalem ketika murid-murid dilawat oleh Roh Kudus, ya, dengan mereka berbahasa roh, ya, dan itu gerakan itu terjadi terus. Dan ketika berjalannya waktu, saudara, ada kegerakan lagi yang kedua, namanya itu di Azusa Street itu ada kegerakan, ada kebangunan rohani yang luar biasa.
yaitu hamba Tuhan yang Tuhan pakai waktu itu adalah William J. Seymour, ya. Ini ada tokoh gerakan Pentakosta pada waktu itu, saudara kasih Tuhan. Ya, itu yang dikenal dengan Pentakosta yang kedua, saudara. Jadi Pentakosta ketika adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street, saudara. Itu luar biasa. Jadi kita harus menangkap ini, saudara. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, saudara. Ya, amanat agung, ya, di mana akan diberitakan dan mengakibatkan ada penuaian jiwa, ada pertobatan besar-besaran terjadi, ya, di Indonesia, di bangsa-bangsa, saudara, ya. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, ya, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, saudara. Ya, akan bangkit di mana ada generasi Yeremia, generasi yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan mereka akan menuai jiwa-jiwa anak muda. Dan tentunya ini akan ada Tuhan pakai orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan, saudara. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. Ini kita bersyukur, saudara. Ya, Pentakosta yang pertama itu di Yerusalem, yang kedua itu di Amerika, saudara. Dan yang ketiga ini dinyatakan lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa, ya. Dari ke bangsa-bangsa, bergerak dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara. Jadi kita saat ini memasuki era di mana kita berada di dalam pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, saudara. Tetapi tentunya hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, di dalam gereja kita, saudara. Kita akan melihat penuaian Tuhan luar biasa terjadi, akan melihat kuasa-kuasa mujizat yang terjadi di bangsa kita, saudara. Yang bahkan kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang akan Tuhan lakukan di negara-negara, ya, melalui kuasa Roh Kudus yang dicurahkan secara luar biasa ini. Tetapi tentunya hal ini, ya, tidak terjadi begitu saja. Ini membutuhkan respon dari kita. Kita harus memiliki respon. Kita harus punya sikap yang benar untuk meresponi apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi gereja Tuhan melalui gembala kita, itu Bapak Insinyur Niko Nyotorharjo. Saat ini beliau luar biasa. Ya, apa yang dinyatakan kepada beliau itu bukan hanya diakui oleh hanya sekedar kalangan gereja, tetapi itu diakui oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, hamba-hamba yang Tuhan pakai luar biasa di luar negeri, saudara kasih Tuhan. Ini sesuatu anugerah yang luar biasa bagi Indonesia, saudara, di mana kegerakan itu akan dimulai dari Indonesia, saudara. Dan kita bukan hanya menjadi penonton, saudara, kita ada di dalamnya. Amin, saudara kasih Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita akan memperhatikan hal-hal yang dapat menghalangi terjadinya lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang sedang terjadi, yang sedang Tuhan kerjakan. Ya, melalui pembacaan firman Tuhan tadi, kita akan melihat, saudara yang kasih Tuhan, beberapa hal, ya, yang dapat menghalangi terjadinya satu lawatan, satu kuasa Tuhan yang dahsyat itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Ya, mari kita perhatikan, saudara, di dalam ayatnya yang ke-58, saudara. Ya, firman Tuhan tadi di dalam ayat 58, firman Tuhan berkata, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ, saudara. Ya, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan tidak banyak mujizat diadakannya di situ, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, saudara, itu terjadi di Nazaret, saudara. Ya, Nazaret adalah tempat asal Tuhan Yesus, saudara. Ya, Tuhan Yesus setelah dia dewasa, ya, setelah dia melayani ke berbagai macam daerah, saudara. Ke berbagai daerah, saudara. Ada banyak kuasa dan mujizat yang Tuhan nyatakan. Kalau kita melihat bahwa di dalam ayat-ayat sebelumnya, saudara, di pasal sebelumnya itu, kalau kita membaca Matius di pasal sebelum dari pasal 13 itu, kita akan melihat bahwa di sana kuasa Tuhan dinyatakan secara luar biasa.
di mana ada orang yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus, mereka disembuhkan, mereka dilepaskan dari kuasa setan itu, saudara. Ya, tidak ada kuasa setan yang mampu menghadapi kuasa Tuhan. Ada orang yang buta, ada orang yang bisu yang dibawa oleh orang banyak kepada Yesus, saudara. Dan mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Bahkan ada orang yang stroke, saudara. Ada yang mati sebelah tangannya. Juga dilawat oleh Tuhan, mengalami kesembuhan yang luar biasa. Bahkan di sana juga ada perempuan yang 12 tahun pendarahan, saudara. Tuhan juga lawat, saudara. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Sudah 12 tahun menderita pendarahan, sudah berbagai macam usaha, berbagai macam upaya dilakukan untuk kesembuhannya, tetapi tidak menemukan kesembuhan. Tetapi ketika wanita ini datang kepada Tuhan, dia dilawat oleh Tuhan, mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Ya, ada bukan hanya sakit penyakit saja yang Tuhan nyatakan, kuasanya bukan hanya dinyatakan melalui kesembuhan bagi orang sakit, tetapi orang yang mati pun dibangkitkan. Ini luar biasa, saudara. Ya, ada orang yang sudah mati, Tuhan bangkitkan lagi. Ya, bahkan di sana ada orang yang buta juga bisa sembuh, saudara. Ya, bahkan di sana kita akan melihat juga ada orang-orang yang berdosa yang dilawat Tuhan mengalami pertobatan yang luar biasa. Di mana di sana ada Matius, seorang pemungut cukai, bersama kawan-kawannya, saudara. Mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka bertobat, meninggalkan dosa mereka dan menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Itu luar biasa. Lawatan Tuhan terjadi di luar Nazaret, saudara. Di luar tempat tinggalnya Tuhan Yesus sendiri. Itu sangat luar biasa terjadi. Ya, kita akan melihat di sini, saudara yang kasih Tuhan, ya, dari ayat firman Tuhan ini. Justru ironisnya, menyedihkan sekali, saudara. Di tempat asalnya, di tempat Yesus berasal, saudara, justru mujizat itu tidak terjadi. Tidak banyak terjadi. Terjadi tetapi tidak banyak, saudara. Ini sangat menyedihkan, saudara. Oleh karena itu kita akan melihat, mempelajari firman Tuhan ini, mengapa sih mereka itu kok bisa nggak mengalami lawatan Tuhan. Mereka tidak mengalami lawatan, mereka dilewati oleh Tuhan, saudara. Ya, kita akan melihat orang-orang Nazaret ini akan mempelajari. Ya, dari kebenaran yang kita baca ini kita akan mendapatkan beberapa hal sebagai berikut, saudara. Ya, yuk kita lihat di dalam ayatnya yang ke-54. Kita akan melihat, ya, tentang orang-orang yang ada di Nazaret ini. Ya, ayat 54 firman Tuhan katakan begini. Setibanya di tempat asalnya, ya, di tempat asal Yesus, ya, berasal, ya. Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Saudara kasih Tuhan, dari ayat ini saya mendapatkan bahwa orang-orang yang ada di Nazaret itu sangat kagum, takjub dengan apa yang dimiliki oleh Yesus. Hikmatnya ketika dia mengajar, kuasanya yang dinyatakan, ya, orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan, orang yang berdosa dilawat, diubahkan. Sangat luar biasa. Mereka takjub, saudara. Mereka heran, saudara. Ya, luar biasa. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua adalah orang-orang yang ada di Nazaret itu mengetahui bahwa Yesus punya kemampuan atau kuasa untuk mengadakan mujizat. Jadi orang Nazaret itu bukan hanya takjub dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi mereka benar-benar tahu, menyadari bahwa Yesus itu punya kuasa untuk melakukan kuasa dan mujizat yang sudah dilakukannya. Mereka tahu, saudara, Tuhan Yesus punya kuasa. Ya. Yang ketiga, orang-orang yang ada di Nazaret itu memiliki pengetahuan atau pengenalan yang sangat baik tentang Yesus. Mereka tahu sangat dalam tentang Yesus. Mereka tahu, ya, Yesus itu berasal dari mana, asal usul Yesus mereka tahu semuanya, saudara. Mereka tahu tentang keluarga Yesus, siapa ibunya, siapa ayahnya, siapa saudaranya, saudara. Ya, mereka mengetahui pekerjaan Yesus, ya, namanya anak tukang kayu. Tentunya juga dia membantu mengerjakan apa yang menjadi
pekerjaan orang tuanya, saudara, ya. Dan tentunya orang Nazaret ini adalah orang-orang yang memang satu daerah, saudara, ya, satu tempat asal mereka. Tetapi ironisnya justru mereka tidak mengalami kuasa Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, ya. Mereka tidak mengalami lawatan Tuhan. Ya, lawatan Tuhan tidak terjadi di sana. Dan kita jangan sampai, saudara, Tuhan juga sudah menyatakan, ya, rencananya yang besar atas bangsa Indonesia melalui gembala kita, saudara. Tetapi kita justru tidak mengalami nanti, saudara. Jangan sampai. Kami rindu, saudara, sebagai gembala, semua mengalami lawatan Tuhan. Amin. Kita mengalami apa yang Tuhan akan kerjakan bagi bangsa ini. Tuhan, saya ingin melihat jemaat Tuhan mengalami apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam gereja kita, saudara. Jangan menjadi penonton, jangan melihat, tetapi alamilah kuasa Tuhan, saudara. Ya. Oleh karena itu kita akan melihat, ya, apa yang menjadi penghalang. Ya, tadi kita melihat bahwa orang Nazaret itu sangat tahu dengan Yesus. Dia juga takjub, kagum, saudara. Tetapi tidak bisa sebatas itu, saudara. Ternyata hanya dengan mengagumi Yesus, ya, hanya takjub saja, saudara. Hanya tahu bahwa Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Ya, kita tahu banyak firman Tuhan, banyak tahu tentang Yesus, banyak tahu tentang ayat firman Tuhan, itu tidak menjadi jaminan juga, saudara, untuk kita bisa mengalami, saudara. Karena ada sesuatu yang menghalangi kehidupan kita untuk mengalami kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam di era Pentakosta yang ketiga ini, saudara. Ya, kita rindu semua kita mengalami lawatan Tuhan, tidak dilewatin. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-57, saudara, ya. Ayat ke-57. Firman Tuhan katakan begini. Firman Tuhan berkata, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ, saudara. Ya, ini ada beberapa alasan yang membuat orang-orang Nazaret tidak mengalami lawatan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka. Yang pertama, saudara, ya, di situ ada kata kecewa, saudara. Ya, mereka hidup dalam kekecewaan, saudara. Ya, memang dia melihat bahwa Yesus itu punya kuasa. Ya, hikmatnya luar biasa, tetapi ketika melihat latar belakangnya, oh, dia juga tetangga kita, ya. Dia kecewa dengan asal-usul Yesus, saudara. Dia kecewa, saudara, hidup dalam kekecewaan. Mungkin dalam hidup kita ini kekecewaan ini bisa menghalangi, ya. Kekecewaan ini bisa menghalangi karya Tuhan di dalam hidup kita. Mari, saudara kasih Tuhan, bicara kecewa ini bicara tentang hati, saudara. Kita harus membereskan hati kita. Jangan sampai hati kita dikuasai dengan kekecewaan, dengan apapun alasannya, saudara. Ya, kalau kita mau mengalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam pelayanan kita, saudara. Di bangsa kita melihat ada kebangkitan, ada kebangunan rohani, ada revival, saudara. Maka jaga hati kita, saudara, dari apa yang namanya kekecewaan, dari namanya kepahitan. Amin, saudara. Orang-orang yang ada di Nazaret ini tidak mengalami karena hatinya dibiarkan dikuasai dengan kekecewaan, dengan sakit hati, saudara. Ya, saya selalu mengingatkan, mari jaga hati kita. Ya, ada lagunya itu, ya, jagalah hati, jangan kau nodainya. Ya, saudara, firman Tuhan kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena di dalam dari hatinya terpancar kehidupan, saudara. Saudara, apa yang membuat hatimu kecewa, engkau harus membereskannya, saudara. Hati-hati, jangan mudah kecewa. Amin. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan mudah kecewa. Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, saudara, ada kata menolak Dia. Ini bicara tentang apa? Mereka tidak menerima Yesus, saudara. Mereka tidak menerima Yesus karena latar belakangnya. Nah, kita juga sama, saudara. Ya, jangan ada kecenderungan kalau ada hamba Tuhan dari luar negeri menjadi pembicara dan menyampaikan nubuatan atas
Indonesia, waduh, orang begitu luar biasa. Tetapi ketika hamba Tuhan dari dalam negeri, saudara, ya, dalam hal ini Pak Insinyur Niko Nyatawan Harjo, saudara, Tuhan pakai, ya, mari kita meresponi bahwa dia juga bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Bukan hanya orang-orang yang di luar sana, saudara, yang dipakai oleh Tuhan. Orang Indonesia bisa dipakai oleh Tuhan karena Tuhan bisa memakai siapa saja, saudara. Dan kita bersyukur melalui hambanya, melalui gembala kita, saudara, GBI Gatsu, saudara. Kita mendapat tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa. Dari tahun ke tahun, dituntun dalam visi Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Saudara kasih, melalui gereja kita. Tahun yang lalu kita bicara tentang integritas. Sudahkah kita menghidupi bicara tentang integritas itu? Antara perkataan dan perbuatan kita harus satu, saudara. Ya, kita harus sesuai apa yang kita katakan dengan kehidupan kita, saudara. Kita harus hidup dalam kebenaran. Dan hari ini, tahun ini kita bicara tentang paradigma yang baru. Pola pikir kita, saudara. Cara pandang kita terhadap sesuatu. Ya, kita harus selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus selaraskan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan lagi pakai paradigma lama kita yang hanya memandang segala sesuatu dari sudut pandang kita. Kita tidak peduli apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, saudara. Kita bersyukur melalui tuntunan yang Tuhan nyatakan melalui gembala kita, saudara. Ya, jangan sampai menolak. Nah, saat ini kita memasuki era di mana Pentakosta ketiga. Ini banyak juga ada pertentangan, saudara. Ya, gereja-gereja ada sebagian juga apa itu Pentakosta ketiga. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari saudara, kita meresponi bahwa Tuhan sudah menyatakan hal ini kepada gembala kita. Dan saya yakin dan percaya, ya, gembala kita tidak main-main, saudara, untuk menyatakan itu. Karena dia juga ada satu penolakan juga yang gak enak untuk menyatakan itu. Tapi ketika Tuhan memang sudah berbicara, sudah menyatakan sesuatu pada dia, dia harus menyatakannya. Dan ketika dia menyatakan, memang sempat ada penolakan dan penolakan, saudara. Tetapi lambat laun, saudara, ada konfirmasi dari hamba-hamba Tuhan yang lain, saudara. Dan Pentakosta ketiga ini udah disambut luar biasa, saudara kasih Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, hari-hari ini, ya, jangan kita menolak karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada kegerakan yang Tuhan sudah saat ini kerjakan. Kita sedang memasuki era Pentakosta ketiga di mana Tuhan mencurahkan roh-Nya yang secara luar biasa, secara dahsyat dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari siapkan hati kita. Jangan menolak, apaan itu, saudara. Kita selalu menolak, tidak menerima, saudara. Ya, mari kita buka hati kita. Kita berikan hidup kita. Tuhan, ini hidupku, pakai hidupku. Tuhan, ini hidupku, lawat Tuhan. Penuhi aku, Tuhan, dengan roh-Mu yang sudah Tuhan curahkan ini. Lawat Tuhan, pakai aku di dalam kegerakan ini, saudara, ya. Jadi hal yang kedua yang mengakibatkan orang Nazaret tidak mengalami kuasa Tuhan adalah karena mereka menolak Yesus. Mereka menolak karya Tuhan. Dan hari ini juga jangan sampai kita menolak dan menganggap enteng atau menganggap sebelah mata bicara tentang kegerakan rohani yang luar biasa hari ini, yaitu Pentakosta ketiga. Saudara yang kasih Tuhan yang ketiga, saudara, yang menghalangi mereka mengalami lawatan Tuhan. Ya, dikatakan di ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ, saudara. Ya. Jadi yang ketiga adalah mereka tidak percaya Yesus, saudara. Ya. Yesus sudah membuktikan, saudara, kuasanya luar biasa. Tapi kenapa orang-orang yang ada di Nazaret itu tidak mau percaya, saudara? Ini terjadi. Jangan juga sampai kita nggak percaya bahwa masih Roh Kudus itu masih bekerja sampai hari ini. Ya, hari ini kita memasuki tahun Pentakosta yang ketiga. Ini Tuhan akan mencurahkan roh-Nya yang luar biasa. Ini akan terjadi bukan hanya dalam 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tetapi ini akan terus berlangsung sampai Tuhan Yesus datang, saudara. Oleh karena itu, mari kita imani, saudara. Kita percaya akan karya Tuhan melalui kegerakan ini, saudara. Oleh karena itu, apa kunci untuk menerima lawatan Tuhan?
Yang pertama adalah bertobat, ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Fos, saudara, kita harus bertobat, saudara. Ya, kita bertobat dari apa? Dari segala dosa kita, saudara. Kita datang kepada Tuhan, minta ampun untuk segala dosa yang kita lakukan. Dan kita menyatakan diri untuk berubah, saudara. Bertobat itu berbalik berapa? Berapa derajat? 100 berapa? 180 derajat. Amin. Ya, bukan 380 derajat ya. Bolak-balik saudara. Capek ya. Kita capek jadi orang Kristen begitu, saudara. Dan namanya orang Kristen apa? Tomat. Ya, tobat kumat, saudara. Jangan capek kita, saudara, yang kasih Tuhan. Kita harus konsisten, saudara. Setidaknya kita ya mungkin istirahat sebentar gitu, tapi jangan berbalik lagi, saudara. Aduh, lelah Tuhan. Kita pertolongan sama Tuhan, lalu jalan lagi melangkah, saudara. Jangan lagi balik. Dan dari tahun ke tahun pergumulan itu aja, dosanya itu aja. Nggak ada perubahan, saudara. Tapi minta lawatan Tuhan, minta karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jangan, saudara. Tuhan mau, saudara. Ya, orang-orang di Nazaret ini, ya, saya yakin dan percaya ketika mereka bertobat, saudara. Mereka bukan hanya meninggalkan perbuatan. Bertobat itu bukan hanya meninggalkan perbuatan jahat, saudara, tetapi juga harus mengubah pola pikirnya, saudara. Dari yang tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan. Itu bertobat. Jadi jangan bertobat itu hanya sebatas perubahan sikap, saudara, tapi juga paradigma. Ya, yang dulunya tidak percaya menjadi percaya sama Tuhan, saudara. Itu, ya, kita harus bertobat. Ayo menjadi orang Kristen yang radikal, saudara. Radikal bukan artinya bawa bom, saudara. Ya dalam ransel bawa ke mall meledakan bukan, saudara. Tapi radikal bicara ini harus ada satu perubahan secara total dalam hidup kita. Ya. Dan untuk mengetahui, ya supaya kita ada perubahan itu tadi malam itu ada saudara. Saya sampaikan, saudara. Kita perlu apa? Setiap hari perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Untuk apa? Untuk mengajar, ya, untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan, untuk apa lagi? Untuk menasihati, ya untuk tadi malam untuk apa ya pertama untuk mengajar. Saya katakan kita ini nggak ada yang sempurna, Pak Pendeta juga belum sempurna. Saya katakan, saya perlu masih belajar, saudara. Dan supaya itu bisa mencapai kesempurnaan itu kita belajar dengan siapa? Belajar melalui Yesus, melalui apa? Melalui firman-Nya. Jangan belajar sama yang lain lah. Melalui firman-Nya kita setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan. Di situ terus diajarkan. Kita akan ditunjukkan terus kebenaran. Dan kita ketika ditunjukkan kebenaran, kita hidupi kebenaran itu dalam hidup kita, saudara. Dan ketika kita membaca firman Tuhan itu bagaikan cermin, saudara. Kalau ibu-ibu udah nggak asing, saudara. Kalau saya ini orangnya anti bercermin. Sisir aja cuma jari 5 ini udah cukup, saudara ya. Kalau ibu-ibu kan nggak cukup, saudara. Pakai sisir yang nggak tahu itu berapa ukuran, ada berapa macam-macam ukuran, saudara. Kalau saya cukup ini, ukurannya tinggal segini ya. Begini udah cukup, saudara ya. Ya saudara, simpel ya. Tetapi firman Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, itu bagaikan cermin. Kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita sedang ada di depan cermin. Kita akan ditunjukkan mana noda, mana kesalahan, mana dosa yang kita lakukan dalam hidup kita, saudara. Ya, ketika kita ditunjukkan noda, dosa, kesalahan, kelemahan kita, saudara, jangan marah, saudara. Ya, bukan cerminnya yang rusak, saudara, ya. Bukan Alkitabnya yang rusak, hidup kita sebenarnya yang sedang rusak, yang sudah Tuhan nyatakan. Supaya apa? Supaya kita bisa membenahi kerusakan itu. Kita bisa segera menghilangkan noda kesalahan itu dari hidup kita. Supaya hidup kita selalu dikuduskan, saudara. Makanya untuk ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus memiliki hati yang terbuka untuk dikoreksi, dievaluasi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, kalau baca firman Tuhan sendiri kan mungkin tersinggungnya mungkin ini ya, nggak terlalu ini. Coba kalau Pak Ayub umpamanya khotbah menyatakan dosanya si A, si B, nanti saya bisa dilemparin karena tersinggung, saudara. Coba kalau Bapak dan Ibu
buka ayat firman Tuhan, berdoa sendiri ya, baca saat teduh, Bapak mendapatkan satu rema kebenaran firman Tuhan tentang dosa kesalahan yang Bapak Ibu lakukan, terus ditegur saudara. Yang nggak usah tersinggung di situ, marah-marah sendiri kan, kurang ajar ini Alkitab bilang aku berdosa, aku bohong, gitu kan, dibanting-banting Alkitabnya, nggak mungkin so. Nah tapi kalau kita hamba Tuhan yang menyampaikan dari mimbar ini, wah jangan-jangan Pak Ayub ini nyindir ini, gitu kan. Ada kemungkinan tersinggung saudara. Tapi saya yakin dan percaya ketika firman Tuhan dinyatakan baik melalui renungan pribadi, melalui apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, kalau kita memiliki hati yang terbuka ya untuk setiap dosa yang kita lakukan untuk ingin diperbaharui, kita tidak akan tersinggung. Amin. Kita Tuhan terima kasih untuk teguran-Mu, untuk peringatan yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena Tuhan sayang. Tuhan mau aku bisa maju, aku bisa memperbaiki hidup saya, saudara yang kasih Tuhan. Itu yang pertama ya. Kunci menerima lawatan Allah adalah bertobat, saudara. Ya, tidak ada yang lain, saudara. Dan yang ketiga adalah percaya sungguh-sungguh pada Yesus, pada karya Roh Kudus, saudara. Percaya sungguh-sungguh, saudara. Kita nggak bisa hanya sekedar tahu tadi, sekedar mengenal, saudara. Tapi kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sanggup mengadakan kuasa dan mujizatnya. Sampai hari ini mujizat masih ada. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu hari ini saya rindu GBI Lewikar akan mengalami juga lawatan Tuhan. Amin. Bukan hanya di GBI Lewi yang lain, bukan hanya di GBI Gatot Subroto yang lain, tetapi di sini kita akan melihat lawatan Tuhan akan Tuhan nyatakan. Akan terjadi penuaian besar di Karanganyar ini. Bukan hanya di Karanganyar, tetapi di wilayah sekitar Karanganyar ini akan ada pertobatan Tuhan. Apa yang Tuhan akan nyatakan yang luar biasa. Tentunya kalau ada pertobatan yang luar biasa, akan diperlukan apa? Tenaga-tenaga ya, yang siap untuk dijadikan penuai, saudara. Ya, kita lah penuai yang Tuhan rindukan kita bersama Tuhan, dipakai Tuhan. Ketika Tuhan mempersiapkan tuaian, Tuhan juga akan siapkan tempat yang terbaik buat kita. Amin. Kita tidak akan sampai kapan pun begini-begini aja. Tuhan akan nyatakan sesuatu yang besar bagi jemaat di Karanganyar ini. Jangan lihat hari ini, tapi mari kita pandang ke depan bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita secara pribadi dan keluarga, baik di dalam gereja kita. Haleluya. Saya mengundang Pak Parmin untuk ke depan. Mari kita responi firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan lagu Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Ya, mari kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, ya kita diperingatkan, saudara yang kasih Tuhan, bahwa ada orang-orang yang tidak mendapatkan lawatan Tuhan. Mereka terlewati dari lawatan Tuhan karena mereka tidak bertobat, karena mereka tidak percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Mereka tidak percaya kepada karya Roh Kudus di dalam hidup mereka. Hari ini kita memasuki era Pentakosta yang ketiga, di mana Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang luar biasa. Dan Tuhan mau kita meresponi apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui gembala kita, Bapak Insinyur Rito Motorharjo. Haleluya, haleluya. Katakan mengalirlah. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Bolehkan lebih sungguh lagi katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus.
kudus mengalir di tempat ini, mengalir Sucian ini mari kita ambil saat teduh, ambil waktu, bangun hubungan dengan Tuhan saat ini. Berdoa sama Tuhan, apa yang menimbulkan dalam hidupmu, apapun pergumulanmu saat ini bawa kepada Tuhan, itu bawa dalam doa besar pribadi kepada Tuhan. Dia yang luar biasa, Dia yang ajaib, sanggup menolong, sanggup memberikan jalan keluar. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan di dalam hidupmu. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang ajaib, Allah yang sanggup menolong apapun pergumulanmu. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman kami diingatkan Tuhan, supaya kami mengalami rahmat Tuhan. Kami harus bertobat dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami harus rela meninggalkan apa yang tidak berkenan kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami selama ini menyakiti hatimu, kami mendukakan hatimu Tuhan, melalui apa yang kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami mau sungguh-sungguh di hadapan menjadi umat yang sungguh-sungguh, mau diubahkan, mau disucikan, mau dikuduskan, mau disempurnakan Tuhan, sehingga kami boleh menerima lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami sebagai umat-Mu mulai percaya Tuhan akan kuasa-Mu, akan karya-Mu di dalam hidup kami. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau sanggup menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kuasa-Mu lebih besar daripada apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan lawat, Tuhan lawati Tuhan, nyatakan kuasa sembuhan dan bilur-bilur-Mu, kesembuhan itu terjadi Tuhan. Terima kasih kalau saat ini ada yang letih lesu, beban berat karena persoalan mereka, berikan kekuatan baru Tuhan, berikan sukacita, berikan tenangan, kedamaian. Apa berdoa, biar Engkau berikan jalan keluar untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan karya-Mu Tuhan, karya-Mu Tuhan di dalam era Pentakosta ketiga ini Tuhan, dialami oleh semua umat-Mu. Kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa di kalangan hari ini. Ada penuaian jiwa luar biasa Tuhan yang jadi. Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa baru Tuhan. Engkau juga akan menyediakan tempat Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bisa mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami akan melihat hal yang ajaib Tuhan yang akan terus kerjakan di dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, pelayanan gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih apa hari ini sudah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam setiap hati kami Tuhan, terus mengingatkan kami supaya kami punya kerinduan Kau satu dilawati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, jangan kalah dengan anak selama minggu. Ya puji Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyambut semua jemaat yang hadir di GBI Lewi Karanganyar yang begitu setia boleh datang kepada Tuhan. Percaya Bapak Ibu,
kesetiaan Bapak Ibu Tuhan perhitungkan. Amin. Jerih payah Bapak Ibu, waktu yang Bapak Ibu korbankan semuanya Tuhan perhitungkan. Maka dikatakan firman Tuhan dalam Tawari akan ada perbedaan antara orang yang setia datang kepada Tuhan dengan yang tidak setia. Sekalipun kita dalam pergumulan, sekalipun kita dalam masalah, sekalipun hari ini kita nggak punya uang, tetapi sukacita kita itu berbeda. Amin. Ya. Karena kenapa? Kita punya Tuhan Yesus. Amin. Iya. Tapi nanti tenang aja, yang nggak punya uang pasti ada Tuhan kirimkan. ya. Puji nama Tuhan. Kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria untuk hari Rabu jam 4 sore. Kemudian hari Kamis itu ada pukul 2. Sekaligus yang tidak datang Ibu Rumah Pea. Sekaligus ucapan syukur dari adik Christian Rumah Pea yang boleh berulang tahun. Jadi hari Kamis pukul 2 dan ucapan syukur di Blok B. Saya juga kurang tahu tepatnya di Blok B mana, tapi kalau tepatnya tahu, alamatnya nggak tahu Bapak Ibu, ya. Ya puji Tuhan di Blok B nanti kalau kita sama-sama boleh di tempat ini atau nanti kita di pengumuman berikutnya. Kemudian hari Jumat itu seharusnya ada pukul 3, terus kita berdoa pukul 3 ini karena memang keluarga Bapak Sirait ini mereka sedang ada di Bekasi dan terus dukung doa untuk pemulihan daripada Ibu Sirait. Kemarin kami sudah ke sana dan puji Tuhan walaupun tidak bertemu dengan Ibu Sirait tapi dengan keluarga karena memang ke rumah sakit nggak boleh lihat harus antigen, ya. Jadi kami ke rumahnya untuk berdoa, ya tolong doakan. Puji Tuhan sudah pulang dari rumah sakit. Kita berdoa supaya terus kesehatan kekuatan juga menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Kemudian untuk hari Sabtu ada juga Junior Church dan juga ada pukul 1 di gereja. Memang harusnya tadi malam itu malam pujian penyembahan, ya. Tetapi ada bosan di beberapa yang tidak ikut. Saya kalau pujian penyembahan tuh kalau semuanya nggak hadir kayaknya kurang gimana gitu. Karena saya mau semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Benar-benar kita merasakan kebaikan Tuhan. Jadi kita berdoa supaya nanti hari Sabtu, minggu ketiga kita adakan pujian penyembahan kita. Ya siap ya Pak pemain musik ya. Puji Tuhan. Kemudian yang masih berulang tahun di bulan ini masih ada adik Christian Rumah Pea tanggal 12 bulan September, Ibu Marcella Angkari Boris Sitorus tanggal 15 September, adik Andrea Simoranci tanggal 22 September, adik Freddy Pandiangan tanggal 24 September, adik Revan Semanjuta tanggal 27 September, adik Kamulia Sitorus tanggal 29 September. Bapak Ibu, jika ada yang ulang tahun tapi belum tercantum, mohon maaf, boleh menghubungi kami. Jangan malu ya, jangan nanti udah selesai ulang tahunnya baru bilang kemarin saya ulang tahun Kak gitu ya. Kita mau mengucap syukur. Jadi ulang tahun itu bukan sesuatu yang mungkin kayak gimana bukan, tapi itu hal yang istimewa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Ya puji Tuhan untuk janji iman renovasi atau perbaikan rumah ibadah yang di Blok E1 nomor 11E sampai hari ini berjumlah 4.250.000. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Jadi yang terkumpul itu sudah ada 2.550.000. Ya. Tepuk tangan lagi dong. Ya, jadi puji Tuhan, ya kita percaya bahwa ya mungkin dekat-dekat ini karena memang Pak Gembala ini dari bulan ini ya sampai bulan Februari itu akan ada diklat. Diklat itu di Badan BPD itu setiap hari Sabtu. Ya, biasanya kan Pak Gembala kita liburnya hari Sabtu ya. Tapi bukan berarti mengurangi nanti. Mungkin nggak apa-apa. Pak Gembala tidak ada, kita juga siap gotong royong. Ya, jadi kerinduan kita sebelum Natal, kalau saya rindunya sebelum Natal kita sudah punya tempat ibadah yang baru. Jadi tetap kita berdoa supaya kita akan mencicil. Kemarin sebenarnya Pak Ayub udah mau mencicil, tapi agak rawan juga kalau kita taruh barang di situ ya. Jadi kita berdoa supaya kita bisa mencicil barang-barang untuk perbaikan. Di nama Tuhan, ya Bapak Ibu yang rindu untuk penyerahan anak, baptisan juga konseling, ya boleh menghubungi Gembala di tempat ini. Yang bertugas minggu depan, ya karena ini bulan ini benar-benar nih yang tugas harusnya. Jadi yang bertugas itu bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ya, jadi mohon perhatikan dengan baik-baik. Ya, yang bertugas untuk minggu depan tanggal 18 September 2022, firman Tuhan oleh Bapak Gembala, worship leader Ibu Friska Ayu Nainggolan.
singer Ibu Restauli Pardosi, musik Bapak Parmin Manalu, tamborin anak Kisya Karsumat, dosyapat Ibu Dewi Mariana, penerima tamu atau kolektan Ibu Bintang Ambarita atau Mama Andreas, guru sekolah minggu Ibu Novalina. Jadi mohon perhatikan yang bertugas ya, supaya kenapa mempersiapkan diri dengan benar-benar ya, karena yang kita layani bukan manusia tetapi Tuhan yang punya segala-galanya. Jadi walaupun kita hanya persembahan atau hanya penerima tamu, atau mungkin kita walaupun kita sudah biasa mengajar sekolah minggu atau sudah biasa jadi WL, tetap kita harus persiapkan ya, tetap harus persiapkan dengan baik-baik ya, karena semuanya untuk Tuhan ya. Puji nama Tuhan ya. Tolong dukung doa juga untuk Bapak dari Mama Jo yang saat ini juga masih dalam pemulihan, supaya Tuhan kerjakan pemulihan. Semangat ya Mama Jo ya, ya luar biasa baru satu-satunya jadi agak melo ya. Saya juga kalau membayangkan tanpa orang tua itu sedih ya, karena memang udah gak punya orang tua. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang masih punya orang tua, rawat orang tuanya dengan baik-baik, karena ada saatnya kita tidak bertemu lagi dengan mereka ya. Puji Tuhan, itu saja yang menjadi pengumuman kita. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada siang hari ini. Kami serahkan kepada Ibu. Mohon maaf. Kita akan membagikan ini. Harusnya minggu lalu, tapi hari ini. Maaf Ibu Diana belum ada fotonya. Nanti tolong tempel fotonya dan laminating sendiri ya. Ya, saya minta dengan penuh kasih Bapak Lasdok Tuan Apuan Burning untuk maju ke depan, dan juga Ibu Diana Sinambela untuk maju ke depan. Ini sertifikat kita ya. Ini luar biasa ya. Ini jadi Bapak Ibu saya mau katakan seperti ini. Ketika kita dibaptis selam, inilah tanggal lahir kita yang kedua. Ya, tanggal lahir kita yang kedua. Ya, Ibu Sinambela lahir tanggal 27 Juni, Pak Gurning lahir tanggal 10 November. Tetapi kita melihat jadi ini tanggal lahir kita yang baru. Ya, jadi kalau merayakan ulang tahun gak cuma tanggal lahir kita aja, tapi ini juga luar biasa. Ya, saya masih ingat 24 Mei tahun 1997. Ya, luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Saya minta Pak Gembala boleh berikan. Ya. Ya. Foto dulu baru dikasih Pak Ibu. Pak, kepada Bapak Lasdok Apuan Burning, selamat lahir. Kita ini yang lain boleh menyusul ya. Ada Papa Haribuan, nanti Mama Jo. Ada lagi yang belum lain-lain. Ada Ibu Diana Sinambela. Lahir baru. Ya, selamat lahir baru ya. Buronan. Buronan Tuhan Yesus. Kalau nggak setia dicari sama Tuhan Yesus. Ibu. Boleh. Mama. Buronan Tuhan Yesus, nanti dicari sama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada Ibu Restauli Pardosi. Marilah kita tinggi kepala dan marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa, telah dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan kepadamu di siang hari yang indah ini Tuhan, sehingga Tuhan bisa kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, semoga itu Tuhan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Dan kami mohon Tuhan, tuntunan dan langkah-Mu selalu hadir Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu, kepada hamba-Mu ini Tuhan Yesus, dan Tuhan berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, memberkati Tuhan seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha
baik, yang maha pengasih, maha penyayang. Kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau jaga dan Engkau lindungi Tuhan negara dan bangsa kami ini. Engkau berikan Tuhan perdamaian, Engkau berkati Tuhan seluruh aspek kekayaan alam negara kami ini. Dan kami Tuhan bisa mempergunakannya dan kami Tuhan bisa menjaganya sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Engkau Tuhan, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kami percayakan Tuhan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan dengan para jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Bapa, Engkau urapi Tuhan Yesus, Engkau berikan Tuhan hikmat pengetahuan, umur yang panjang, kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Engkau Tuhan, Engkau tatapkan Tuhan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang datang kepadamu Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau tahu Tuhan tidak seberapa, tapi kami percaya dengan ketulusan hati kami Bapa, dengan keseriusan kami Tuhan, kami akan mendapatkan mahkota kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan seluruh aspek kehidupan kami, Engkau berkati Tuhan suami kami, Engkau berkati Tuhan istri kami, Engkau berkati Tuhan anak-anak kami. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buatkan Tuhan Yesus berhasil yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, yang maha pengasih, maha penyayang. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Engkau tahu Tuhan, umat-Mu ada di tempat ini, para diakonia dan pekerja yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan bimbingan dan tuntunan-Mu agar kami Tuhan Yesus sehati seia sekata Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mengembangkan gereja kami ini Tuhan. Jauhkan Tuhan dari kami segala masalah sosial, jauhkan Tuhan dari kami iri hati, jauhkan Tuhan dari kami emosi sesaat, jauhkan Tuhan kami dari segala hal-hal tidak baik, jauhkan Tuhan kami dari segala bahaya. Engkau bantu kami Tuhan agar bersikap dewasa dalam mengatasi masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membaikkan Tuhan, Tuhan Yesus yang maha pengasih Engkau Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk pekerja dan pembina serta pemimpin gereja GBI yang ada di Ketua Sinode dan Bapak Ketua BPH, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Kepala Pembina dan Wakil, Pendeta Dr. Niko Notoro Harjo, Ketua BP Bekasi dan Pengurus, Pendeta Sahala Nenggolan MTH, Ketua Rayon 1H, Pendeta Budianto Totong, Gembala senior kami, Pendeta Damarianto Perawatan MTH, Gembala sidang dan keluarga kami, Pendeta Noah Ginting. Begitu juga Tuhan, gembala kami tempat ini, Bapak Pendeta Pak Ayub. Kami mohon Tuhan kepadamu agar apa Tuhan pelayanan para gembala kami ini, para anak-anak-Mu ini Tuhan, para hamba-Mu ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, agar visi dan misi programnya Tuhan bisa tercapai dengan baik, dengan bantuan dan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik Engkau Tuhan, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Engkau Tuhan negara kami, pemimpin negara kami, dari pusat sampai ke pelosok Tuhan, Engkau berkati Bapa, Engkau berikan Tuhan roh hikmat pengetahuan, Engkau berikan Tuhan roh yang tahu akan Tuhan, agar semua Tuhan program dan visi-visi yang ada di negara kami, yang dibawakan oleh para pemerintah pusat dan daerah kami, Engkau berkati Tuhan, agar semuanya bisa terwujud dengan baik ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Engkau tahu Tuhan, kami anak-anak yang tempat ini, yang datang kepada Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kepadamu Tuhan, agar Engkau Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosa kami, agar Engkau ya Tuhan Yesus memberkati segala aspek kehidupan kami, agar Engkau Tuhan Yesus memberkati kehidupan rumah tangga kami, agar Engkau Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau tahu juga Tuhan bahwa kami anak-anak tempat ini merindukan gereja yang permanen, yang itu Tuhan sudah ada dan sudah ada di Blok E. Kami mohon Tuhan bimbingan dan tangan-Mu, kami mohon Tuhan penyertaan-Mu, kami mohon Tuhan ikut campur tangan-Mu dalam gereja yang kami rindukan ini, agar semuanya bisa Tuhan terwujud dan terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha pengasih, semua doa dan Tuhan dan permohonan kami ini Tuhan, kami sampaikan Tuhan ke dalam tangan-Mu, Engkau dengarkan dan Tuhan, Engkau kabulkan Tuhan Yesus yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, amat Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Marilah kita sama-sama melakukan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan kita semua bagi berdiri. Segala pujian, hormat dan syukur tantinya kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau siang hari ini kami sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, doa, firman Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah hadir di tempat ini dan Engkau sudah melawat dan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Bahkan ada juga kan yang beraktivitas, kiranya Tuhan melindungi, menjaga kami. Segala roh jahat, setan iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu perlindungan-Mu Tuhan, berkat-Mu Kau curahkan di dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatkan tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang sempurna yang ada dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo,